Halo Friends, pada soal ini kita diberikan alur di mana asam cuka diambil kemudian diencerkan hingga volumenya 50 ml, kemudian dari hasil pengenceran tersebut ia dititrasi. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan kadar cuka makan tersebut berdasarkan kadar cuka murni yang diketahui pada soal. Di sini kita mulai dari proses yang terakhir dulu, yaitu titrasi, karena kita mengetahui molaritas dan volume natrium hidroksida yang digunakan untuk menitrasi asam cuka tersebut, serta kita mengetahui volume dari asam cuka yang digunakan untuk titrasi. Untuk titrasi asam basa, rumusnya adalah valensi asam dikali molaritas asam dikali volume asam sama dengan valensi basa dikali molaritas basa dikali volume basa. Nah, untuk mengetahui valensi asam dan basanya, kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya. Yang pertama, CH3COOH apabila terionisasi akan menjadi CH3COO- dan H+. Nah, di sini dihasilkan 1 H+ dari 1 molekul CH3COOH. Berarti valensi asamnya adalah 1. Kemudian, NaOH apabila terionisasi akan menjadi Na+ dan OH-. Nah, di sini juga dihasilkan 1 OH- dari 1 molekul NaOH. Berarti valensi basanya juga 1. Nah, kita masukkan ke rumus yang sebelumnya, maka valensi asamnya 1, molaritas CH3COOH, kita sedang cari, kemudian volumenya adalah sebesar 5 ml, kemudian valensi basa 1, molaritasnya 0,1 molar, dan volumenya adalah pada soal disebutkan bahwa dia menghabiskan 20 ml. Maka kita dapatkan molaritas CH3COOH yang digunakan saat titrasi adalah 0,4 molar. Konsentrasi ini juga merupakan konsentrasi cuka setelah diencerkan. Nah, berarti sekarang kita dapat mencari konsentrasi cuka sebelum diencerkan. Nah, untuk pengenceran kita akan menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Nah, tadi kita ketahui molaritasnya setelah diencerkan adalah 0,4 molar, kemudian dia diencerkan hingga volumenya 50 ml, maka V2-nya adalah 50 ml. Sebelum diencerkan dia diambil sebesar 10 ml, maka V1-nya adalah 10 ml, maka kita dapatkan bahwa molaritasnya sebelum diencerkan adalah sebanyak 2 molar. Nah, sekarang kita sudah mengetahui molaritas dari asam cuka makan. Nah, untuk mengetahui kadarnya berdasarkan kadar cuka murni, maka persentase cuka makan sama dengan molaritas cuka makan per molaritas cuka murni dikali persentase cuka murni. Molaritas cuka makan tadi kita dapatkan adalah sebesar 2 molar dibagi molaritas cuka murni. Pada soal disebutkan bahwa molaritasnya adalah 17,4 molar. Nah, kalau cuka murni itu berarti dia kadarnya 100%. Nah, berarti di sini kita dapatkan apabila dibulatkan, kadar cuka makan adalah sebesar 11,49%. Sampai jumpa lagi di soal selanjutnya.